Gerak. Gerak. Selamat pagi. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk dulu ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan di pelajaran IPS hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, ya toh? Ya. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita apa? Berdoa. Oke, silahkan untuk salah satu yang memimpin doa, ya, Giga, silahkan. Pak Andre dan teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Giga. Untuk hari ini saya lihat semuanya masuk, tapi saya mau absensi dulu ya. Absensi dulu. Nah. Tadi habis pelajaran apa? Oh ya, WJOK ya. Oke. Nah, saya absensi dulu. Sepertinya masuk semua ini ya. Iya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Perubahan sosial budaya. Nah, benar. Materi yang minggu lalu pasti sudah paham ya. Nah, dan materi hari ini kelanjutannya. Perubahan sosial itu berdampak pada segala aspek, bisa bidang ekonomi, bidang sosial, bidang macam-macam ya. Lalu hari ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Mungkin banyak kita pernah mendengar, melihat ya, istilah globalisasi. Namun mungkin untuk memahami secara dalam mungkin belum. Materi pembelajaran kita ya, ini adalah nanti Pak Andri jelaskan tentang tujuannya, tentang pengertian globalisasi secara menyeluruh ya. Nah, diharapkan kalian itu bisa ya menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. Ya ingat ya semua, nanti kalau Pak Andri tunjuk, Bram coba jelaskan tentang pengertian globalisasi, setelah materi kamu bisa jawab ya, minimal itu. Kemudian penganalisis perubahan kehidupan sosial budaya dalam arus globalisasi. Misalnya saya tanya ke Yanti, bisa jawab. Itu karena nanti harus tujuannya itu. Kalau kamu belum tahu ya berarti tujuannya belum tercapai. Oke, sekarang bukumu dibuka, buku tulis ya. Nah, ya, tulis, jangan buku paket dulu. Kira-kira silahkan kamu menjawab 3 soal ini. Menurut versi kamu, ya, menurut versi kamu, ya, silahkan. Kalau sudah, ditutup dulu, ya. Nanti kita lihat seperti apa pengertian dari globalisasi, ya, kira-kira ya. Oke. Jadi kita akan mempelajari itu berdasarkan peta konsep yang Pak Andri buat di sini. Jadi globalisasi itu suatu perubahan yang terjadi di dunia. Pengaruhnya banyak. Ya, pengaruhnya banyak. Ada bidang budaya, ada komunikasi, ekonomi, iptek, transportasi. Ya, kemarin sudah dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 nanti kamu fokus ke bidang budaya, tapi nanti lihat apa faktor yang di dalamnya, nanti ada pembagiannya. Misalnya kelompok 2 komunikasi. Video berikut ini. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belajar dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara. Mancanegara dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Yang itu semua karena teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu.
Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Belajar ya, dan follow di media sosial kami. Oke, dari situ bisa kita lihat secara menyeluruh berarti tentang globalisasi itu sudah tadi dikatakan tidak bisa dihindarkan. Siapa mau menghindar dari globalisasi? Sadar tidak sadar sebenarnya kita itu mengalami, termasuk orang-orang yang mungkin tidak modern ya. Dari awal Pak Andri juga mengingatkan bahwa hubungan globalisasi dan modernisasi itu dua hal yang berkesinambungan. Gitu. Modernisasi itu terjadi karena perubahan sosial budaya itu mempengaruhi dunia. Nah, pengaruh dunia, pengaruh banyak itu namanya globalisasi yang dilakukan bahasa. Kemudian, ini salah satu hal yang menarik tentang globalisasi budaya. Ini kalau diperhatikan, ini ada kafe di tengah sawah. Nah, sekarang lagi tren, ya, seperti di Parimboro itu ya, konsep seperti itu. Artinya apa? Budaya Barat itu dibawa ke budaya lokal. Tradisional kultur dijodohke sama budaya Barat. Kafe kan budaya lokal, tapi dia memberikan dampak yang berbeda, pengaruh ya. Nah, ini tentang transportasi yang kelompok 5 misalnya. Ini paling mudah, ini paling enak. Kereta api, ini kereta api super cepat ya. Ada kereta api paling cepat di dunia yang punya Jepang. Itu dengan jarak misalnya dari Jakarta ke Jogja itu hanya itu tugas kelompoknya seperti tadi. Ya, ditambahkan di bawahnya. Jadi bagian yang sudah ini tadi ada toh kelompok tadi. Ini tak bagi dulu ya. Nah, ini tugas kelompoknya, kelompok 1. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Nih. Nanti yang ini ditambahkan di bagian terakhir. Ya. Nih. Silakan ya. Kalian mengerjakan satu poin sesuai kelompoknya di sana. Satu poin aja. Jadi enggak dampak negatifnya minimal 3 atau lebih dari 3 boleh, gitu. Contoh-contohnya apa? Ya. Oke. Nah, silakan. Ya. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Oke, sip. Siapa ini juru tulisnya? Wah, yang bagus. Oke, siap. Yuk, siapa juru bicaranya maju? Bawa berapa? Yang keras ya. Yuk. Oke. Nggak apa-apa. Udah toh? Nggak apa ya. Yang keras ya. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok 2 ya. Kami dari kelompok 2. Yang keras. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Galang, Bagus, Agung, Nio, Arya akan mempresentasikan tentang globalisasi. Bidang komunikasi. Dampak positifnya adalah 1. Peningkatan peluang bisnis. 2. Sikap konsumtif. Ya. Sikap untuk menanggulanginya, motif berprestasi. 3. Selalu berorientasi ke masa depan. 4. Meningkatkan kemuasaan kita terhadap teknologi modern. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, bagus. Tepuk tangan kelompok 5. Ini challenge ya, yang sudah maju tunjuk kelompoknya. Ya. Transportasi adalah melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang singkat dan memudahkan manusia untuk berpergian atau mengirim barang. Dampak negatif bisa menyebabkan polusi, memunculkan sikap konsumtif, sikap untuk menanggulangi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, kasih closing ya. Oh, ya maju ya. Kan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan maju di sini, saya akan menjelaskan perubahan sosial dan globalisasi di bidang budaya. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih. Ya, oke, ya.
Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yanti, Siska, Gega, dan saya akan mempresentasikan tentang globalisasi di bidang iptek, selalu berorientasi di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, oke. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 4 yang beranggota Rara, Belen, Bram, Ardi, dan Suci akan mengungkap dampak negatifnya mengalahkan produk lokal dan terhapusnya rasa cinta terhadap produk lokal. Sikap untuk menanggulanginya adalah mempromosikan budaya asli Indonesia dan menggunakan produk asli Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi dampak-dampak yang ada di situ ada negatif, ada positifnya. Hampir semuanya benar karena memang acuan yang akan kita cari di tujuannya adalah ada di bukumu semua dan di panduan Pak Andre di depan tadi. Oke, pengayaan bisa akan dilakukan setelah sesi ini ya. Kemudian untuk remedi penugasan tugas-tugas lainnya nanti akan Pak Andre sampaikan ya melalui Google Form ya di grup WhatsApp ya, Di tugas penilaian di situ nanti tinggal kalian mengerjakan tugas-tugasnya dan dikirimkan balik untuk tambahkan tadi post-test sekarang tadi pre-test sekarang post-test. Kalau ada contohnya tambahin contohnya. Pengertian globalisasi dengan bahasa kamu sendiri ya, dengan bahasa kamu sendiri. Kalau tadi sudah benar ya sudah, gitu. Oke ya, sambil menulis, apakah ada pertanyaan dari kalian ya, dari kalian tentang materi yang Pak Andre sampaikan ini? Silahkan. Oke, Mike, silahkan. Adakah orang yang tidak terpengaruh oleh sosial budaya, misalnya globalisasi? Adakah orang yang tidak pengaruh dari globalisasi? Ada lagi? Oh ya, Adi. Sejauh mana globalisasi mempengaruhi umat manusia di dunia, Pak? Oke, saya jawab langsung saja ya. Jadi, apakah ada orang yang tidak berpengaruh? Jawabannya tidak ada. Saya yakin tidak ada. Kenapa? Karena walaupun dia tidak menyadari, pasti dia punya pengaruh. Misalnya orang di desa yang jauh dari teknologi dan sebagainya, tapi dia menggunakan sepeda motor misalnya. Bensinnya ini beli di mana? Apakah dia membuat sendiri? Nggak mungkin. Oke, lebih ekstrim lagi. Orang nggak punya motor, nggak punya teknologi dan sebagainya, tapi dia makan beras, goreng pakai minyak. Nah, ya toh, korporasi berjalan di situ, ya toh. Minyak, kemudian beli apa, dia harus beli. Itu pernah coba? Menurut kamu apa yang kamu dapatkan dari ini? Informasi yang baru yang belum pernah kamu tahu apa misalnya? Dampak positif dan negatifnya, gitu. Ternyata tidak hanya positif saja, tapi ada negatifnya juga. Oke, jadi saya setuju dengan kalian. Jadi kita harus pintar-pintar memaknai globalisasi dalam sebuah perubahan budaya yang semakin maju, semakin banyak negatifnya, tapi juga ada keuntungannya. Mempermudah manusia, tapi juga bisa menjerumuskan manusia jadi ketergantungan, habitnya itu. Bisa kamu tulis tuh. Jadi ada untungnya bagi kita untuk mempelajari. Yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu semakin tahu. Gitu. Itu saja dari Pak Andre. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami, bisa menjadi ilmu. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya masih kita akan bicara mengenai globalisasi, tapi untuk materi lebih hasil penilaian nanti ya, kita akan ngomongin tentang itu ya untuk materi selanjutnya. Nah, untuk penutup silakan, untuk mungkin Gega lagi untuk penutup silakan kita doa dulu. Pak Andre dan teman-teman, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Amin.